Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan untuk melanjutkan pembahasan materi kita dalam membahas tentang SKI, Sejarah Budaya Islam, Bani Abbasiyah. Untuk memulai kegiatan ini agar berjalan dengan lancar, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Untuk membaca doa ini dipimpin oleh ketua kelas. Kepada kelas, silakan dipimpin teman-temannya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen untuk mengetahui apakah teman-teman kalian ada yang masih sehat atau ada yang berkendala. Dari Santika, hadirah Bu. Muhammad Abu Fahodi, masuk Bu. Tanpa keterangan, sakit atau izin, tidak ada keterangan Bu. Apa ya? Sania Meka, Khairun Nisa, masuk Bu. Ada keterangan? Sakit katanya Bu. Sakit. Suratnya ada? Ada Bu. Baik anak-anak, kita langsung saja pada pembahasan sejarah budaya Islam ini. Kali ini kita akan membahas bab tentang Bani Abbasiyah. Untuk arah tujuan pembelajaran ini, kita bisa lihat di peta konsep. Kita akan membahas tentang kekhalifahan, lalu proses lahirnya Bani Abbasiyah dan fase-fase pemerintahannya. Kali ini kita akan membahas yang pertama adalah kekhalifahan yang terkait yang ada di dalam Bani Abbasiyah. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang Abu Al-Abbas. Ditulis ya. Beliau memerintah pada tahun 750 Masehi. Lalu ada Abu Ja'far yang memerintah pada tahun 754 Masehi. Abu Abdullah pada tahun 775 Masehi. Untuk khalifah yang kita fokuskan hanya 3 ini dulu. Sebenarnya ada 37. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk pembahasan tentang kekhalifahan ini. Kalian cari nanti sebagai nilai tugas, cari tentang biografi Abu Abdullah dan cari 37 sisa dari ini. Apa katanya? Baiklah anak-anak, pada materi kekhalifahan ini Ibu sebutkan 3 terlebih dahulu. Sisanya itu ada 34 lagi. Kalian cari dan cari nama tokoh serta biografinya serta masa pemerintahannya itu sebagai nilai tugas kalian. Paham? Paham Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Bu. Proses lahirnya Bani Abbasiyah ditulis ya. Bu. Yang penting-pentingnya saja. Lahirnya Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi adalah peran besar dari keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas. Nama Abbasiyah yang dipakai untuk nama Bani ini diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang terbuka melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Lalu Abu Abbas diberi gelar As-Saffah karena dia pemberani dan dia mampu memainkan mata pedangnya kepada lawan politiknya.
Semua lawan politiknya diperangi dan dikejar-kejar, diusir keluar dari wilayah kekuasaan Abbasiyah yang baru direbut dari Bani Umayyah I. Sebelumnya kita sudah pernah membahas Bani Umayyah I ya. Iya, Bu. Lalu berdirinya Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi, berarti ini secara formal semua wilayah kekuasaan Islam berada di bawah pemerintahan Abbasiyah, ya kan? Termasuk semua bekas wilayah Bani Umayyah yang satu, kecuali wilayah Bani Umayyah yang ada di Andalusia di situ. Andalusia. Iya kan? Aduh, dikit lagi. Berdirinya Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi berarti secara formal semua wilayah kekuasaan Islam itu berada di bawah pemerintahan Abbasiyah, termasuk semua bekas wilayah Bani Umayyah I, kecuali wilayah Bani Umayyah yang ada di Andalusia. Lalu proses pengembangan peradaban dibangun oleh Bani Abbasiyah begitu cepat, membawa perubahan besar bagi perkembangan peradaban ilmu pengetahuan untuk yang selanjutnya. Berdiri Bani Abbasiyah selama 505 tahun diperintah oleh 37 khalifah. Waktu itu suasana belajar kondusif, fasilitas belajar disediakan pemerintah, itu semua disediakan dengan lengkap. Motivasi belajar menjadi dorongan atau daya masyarakat untuk memulai belajar. Masyarakat mendatangi tempat-tempat belajar seperti kutab, madrasah maupun perguruan tinggi seperti universitas. Jadi pada masa ini telah ada berdirinya lembaga pendidikan seperti kutab yang tadi disebutkan. Universitas yang terkenal pada saat itu adalah Nizamiyah yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk dari Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah Harun al-Rashid terkenal sebagai khalifah yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan. Siapa tadi yang cinta pada ilmu pengetahuan khalifahnya? Harun al-Rashid. Baik belajar maupun dalam hal membangun fasilitas belajar yang telah Ibu sebutkan seperti kutab, sekolah, perpustakaan, menyediakan guru, dan membentuk gerakan terjemahan. Abu Abbas Asy-Syafa sebagai pendiri Bani Abbasiyah, masa kepemimpinannya sangat singkat, hanya 4 tahun. Berapa? 4 tahun beliau memerintah, akan tetapi mampu menciptakan suasana dan kondisi Abbasiyah yang steril dari keturunan Bani Umayyah yang lalu. Sebagai lawan politik yang baru dikalahkan dan dikuasainya, sikap tegas dan berani Bani Abbasiyah ditunjukkan oleh Khalifah Abu Abbas As-Sab ketika membuat kebijakan pada saat berdirinya kerajaan Abbasiyah ini dengan berani memberantas semua keturunan Umayyah dari wilayah yang dikuasainya. Jadi pada saat itu kaum-kaum dari Bani Umayyah itu disingkirkan dari wilayah Bani Abbasiyah. Dampak dari kebijakan tersebut dengan memberantas kaum Bani Umayyah tersebut, juga kelompok Bani Abbasiyah menjadi kondusif dan perkembangan peradaban dapat dikendalikan oleh Khalifah Abu Abbas As-Syafa. Keberhasilan beliau menaklukkan Daulah Umayyah I ternyata mendapat dukungan besar di antara bayaran yang sengaja didatangkan oleh Abu Abbas, seperti Abu Muslim al-Khurasani. Abu Muslim adalah relawan kebangsaan Persia yang sengaja disewa oleh keluarga Abbasiyah untuk membantu menaklukkan kekuasaan Bani Umayyah. Jadi Abu Muslim yang membantu kekuasaan Bani Abbasiyah untuk memberantas Bani Umayyah. Selanjutnya Khalifah Harun al-Rashid yang tadi, Khalifah kelima, membangun peradaban ilmu pengetahuan dengan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan bagi masyarakat luas, mahasiswa, ulama, atau para pecinta ilmu pengetahuan. Jadi yang memfasilitasi untuk masyarakat dan sebagainya itu Khalifah Harun al-Rashid.
Harun al-Rashid membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti pusat yang tadi telah Ibu sebutkan. Lanjut, lalu pada masa ini para pencari kekuasaan atau kegemilangan atau pencari ilmu pengetahuan dari Eropa datang dan mendatangi Bani Abbasiyah dari wilayah Inggris dan Prancis untuk mengambil ilmu dari Islam. Jadi mereka datang untuk belajar ilmu tentang Islam di Bani Abbasiyah ini. Lalu mereka datang ke Andalusia seperti di Toledo University, Sevilla University, Granada University, dan sebagainya. Fase pembentukan tahun 750 Masehi. Diingat, fase pembentukan tahun 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi. Berapa? 750 Masehi sampai 847 Masehi. Itu fase pembentukan pertama. Disebut pengaruh Persia pertama, yaitu berlanjut dari kekuasaan Khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah tahun 780 Masehi sampai Khalifah ke-9 Al-Waqid tahun 847 Masehi. Fase kedua. Ingat, fase kedua diawali dengan tahun 232 Hijriah sampai 340 Hijriah, atau dari 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi. Fase kedua ini dikenal dengan pengaruh kekuasaan Turki pertama. Fase ini dimulai dari Khalifah ke-10 Al-Mutawakkil. Pada fase ini di perkembangan peradaban masih bisa berkembang, akan tetapi tidak seperti fase yang sebelumnya. Peradaban ilmu dan peradaban lainnya seperti membangun tanah, masjid, dan kota masih tetap berjalan baik. Baru pada akhirnya abad ke-9 pada saat terjadi disintegrasi atau pecahnya kekuasaan Islam menjadi wilayah-wilayah kecil yang lepas dan merdeka, dan pemerintahan Abbasiyah sebagai pusat pemerintahan Islam. Pada waktu itu proses perkembangan peradaban baik di Baghdad maupun di kota-kota Andalusia itu berkembang pesat. Dalam hitungan para pakar sejarah bahwa masa ini masih masuk dalam masa kejayaan peradaban ini. Fase ini masih banyak membesar istana berasal dari bangsa Turki. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan fase ketiga. Dengar baik-baik, fase ketiga diawali dengan tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah atau 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi. Fase pengaruh dinasti Buwayyid atau disebut juga pengaruh Persia. Fase ini dikenal dengan masa disintegrasi di kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Muluk Tawaid di dinasti Umayyah II di Andalusia. Wilayah-wilayah jauh Abbasiyah seperti di Afrika Utara dan di India, mereka meminta untuk merdeka dari Abbasiyah. Fatimiyah. Tuluniyah dan Fatimiyah di Mesir, serta Idris di Maroko, dan Tuluniyah dan Fatimiyah di Mesir, serta Idrisi di Maroko, dan
Fatim di India, mengumumkan merdeka dan lepas dari kekuasaan pusat Abbasiyah. Pada fase ini, perkembangan ilmu masih berjalan meskipun sudah menurun. Dengar, pada masa ini perkembangan ilmu berjalan tapi menurun. Tidak ada perkembangan. Fase keempat diawali dengan tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah, atau dari tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Dalam sejarah, fase keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk. Sebelumnya sudah pernah dengar Bani Saljuk? Belum, Bu. Atau dalam sejarah sering juga disebut dengan nama fase pengaruh Turki kedua. Tadi kan sebelumnya fase yang menerangkan bahwasanya pengaruh Persia, sekarang pengaruh Turki kedua. Kegiatan ilmu pengetahuan masih berjalan seperti yang dikembangkan dan dikembangkan, lalu kegiatan ilmu pengetahuan masih berjalan seperti yang dikembangkan oleh Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah di Andalusia sebelumnya. Meskipun bersifat konservatif atau berjalan di tempat, di wilayah Islam seperti Mesir telah berkobar perang salib. Perang salib. Perang salib menghadap kaum Nasrani yang berlangsung selama 2 abad. Kebayang nggak? 2 abad perang. Jadi selama 2 abad berperang yang disebut dengan perang salib, ini kita dapat menarik untuk dicermati dalam sejarah bahwa orang-orang Nasrani pada saat itu selain berperang dengan umat Islam dalam perang salib, mereka juga belajar di universitas Islam yang masih bertahan dengan proses belajar mengajar. Unik bukan? Walaupun mereka sedang sibuk perang salib selama 2 abad, tetapi tetap belajar di universitas. Selanjutnya, Ibu akan menerangkan fase kelima. Tahun 590 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah, atau dari tahun 1194 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Telah ditulis, fase ini dikenal dalam sejarah perkembangan Islam sebagai fase lemah sampai fase hancurnya kekuasaan Islam Abbasiyah. Dengar, ini fase ini mengalami kelemahan dan kehancuran kekuasaan Islam Abbasiyah, serta terjadi disintegrasi lagi dan perang salib dalam wilayah Islam. Maka pada saat itu kekuasaan Islam dalam wilayah Islam Abbasiyah di Baghdad maupun kekuasaan Umayyah II di Andalusia semakin menurun. Ingat, menurun. Bahkan pada tahun 1258 Masehi, Abbasiyah diserang dan dibombardir oleh kekuasaan Mongol. Siapa yang membombardir? Bangsa Mongol. Dengan membakar sekian ilmu pengetahuan serta membakar mati para ilmuwan. Kebayang nggak para ilmuwan dibakar habis-habisan pada masa ini? Betapa hancurnya pada fase kelima ini. Membakar perpustakaan, sekolah, serta membakar fasilitas umum yang menjadi sebuah peradaban Islam. Ingat, siapa bangsa yang membombardir Bani Abbasiyah pada fase kelima? Bangsa Mongol. Lalu yang ada di wilayah Andalusia tadi diserang dengan dihancurkan oleh kerajaan Nasrani Aragon dan Castelia. Maka lengkaplah kehancuran Islam pada fase ini. Kondisi peradaban Islam di Baghdad pada saat itu hancur lebur. 2 sungai yang besar yang membelah kota Baghdad, Tigris dan Efrat, hitam beberapa bulan lantaran dibuangnya abu pembakaran peradaban itu ke 2 sungai tersebut.
Jadi telah dibakar abu-abu, ilmu-ilmu pengetahuan yang telah dibukukan itu dibakar dan dibuang ke sungai tersebut. Lalu setelah kejadian tragis tersebut, kekuasaan Islam yang selama 5 abad lebih membangun peradaban dengan susah payah telah takluk dan hancur, binasa semuanya. Semua peradaban Islam pada saat itu telah hancur. Sudahlah akhir dari peradaban Bani Abbasiyah ini diakhiri dengan sebuah kehancuran. Maka dari itu kita dapat mengambil hikmahnya bahwa segala sesuatu tidak ada yang abadi. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ibu rasa sudah sangat cukup ya Ibu menjelaskan dan memaparkan kepada kalian. Ibu ingin bertanya sebelum kita akhiri pertemuan pada kesempatan ini, untuk fase kelima. Ingat, untuk fase kelima ini merupakan fase kehancuran serta terjadi disintegrasi lagi dan perang salib dalam wilayah Islam. Maka pada saat itu kekuasaan Islam dalam wilayah Islam Abbasiyah di Baghdad maupun kekuasaan Umayyah II di Andalusia semakin menurun. Ingat, menurun. Bahkan pada tahun 1258 Masehi, Abbasiyah diserang dan dibombardir oleh kekuasaan Mongol. Siapa yang membombardir? Bangsa Mongol. Dengan membakar sekian ilmu pengetahuan serta membakar mati para ilmuwan. Kebayang nggak para ilmuwan dibakar habis-habisan pada masa ini? Betapa hancurnya pada fase kelima ini. Membakar perpustakaan, sekolah, serta membakar fasilitas umum yang menjadi sebuah peradaban Islam. Ingat, siapa bangsa yang membombardir Bani Abbasiyah pada fase kelima? Bangsa Mongol. Bangsa Mongol. Lalu yang ada di wilayah Andalusia tadi diserang dengan dihancurkan oleh kerajaan Nasrani Aragon dan Castelia. Maka lengkaplah kehancuran Islam pada fase ini. Kondisi peradaban Islam di Baghdad pada saat itu hancur lebur. Dua sungai yang besar yang membelah kota Baghdad, Tigris dan Efrat hitam beberapa bulan lantaran dibuangnya abu pembakaran peradaban itu ke dua sungai tersebut. Jadi telah dibakar abu-abu, ilmu-ilmu pengetahuan yang telah dibukukan itu dibakar dan dibuang ke sungai tersebut. Lalu setelah kejadian tragis tersebut, kekuasaan Islam yang selama 5 abad lebih membangun peradaban dengan susah payah telah takluk dan hancur, binasa semuanya. Semua peradaban Islam pada saat itu telah hancur. Sudahlah akhir dari peradaban Bani Abbasiyah ini diakhiri dengan sebuah kehancuran. Maka dari itu kita dapat mengambil hikmahnya bahwa segala sesuatu tidak ada yang abadi. Sampai sini paham? Paham, Bu. Baiklah, Ibu akan bertanya pada fase yang ke-5 ini atau fase terakhir, siapakah bangsa yang telah membombardir habis-habisan Bani Abbasiyah? Jadi Bangsa Mongol, Bu. ya benar, bangsa Mongol. Di fase kelima inilah peradaban Islam mengalami kehancuran. Baik, sekiranya Ibu cukupkan sampai di sini. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, apakah masih ada yang ingin bertanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya, sudah jelas. Untuk itu jangan lupa tugas yang telah Ibu berikan untuk mencari 34 khalifah yang berperan dalam Bani Abbasiyah. Untuk mengetahui secara kognitif apakah kalian memahami tentang materi Bani Abbasiyah ini, Ibu
Ibu akan memberikan lembaran soal. Ya. Ini kalian kerjakan, dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Kerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan ya. Untuk kalian yang tidak masuk, beritahu bahwasannya kita telah mempelajari tentang baik adat siap. Dibaca di rumah, dikerjakan sesuai apa yang telah kalian catat dan apa yang telah kalian dapatkan. Baiklah, sekian untuk pelajaran hari ini dan pertemuan hari ini. Bila ada kurang, Ibu mohon maaf. Bila ada salah, itu terdapat dari Ibu. Terdapat kebenaran hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.